Jadi saya tidak mau jawab tudingan soal gubernur radikal, gubernur ekstrim, tidak perlu. Kenapa? Karena cukup dijawabnya dengan perjalanan waktu. Jadi saya lumayan kaget karena data 88 lebih lengkap. Farid Oqbah tercatat sebagai anggota Islamiyah, organisasi global. Dia juga pernah mendapat pelatihan di Afghanistan sebagai bagian dari syarat untuk diterima di kelompok itu. Hanya berada pada garis, kamu di sana, saya di sini. Kalau kita tidak berhadapan begitu, semua serba tolerable, apa yang terjadi itu makin gede. Sosok Ustadz Farid Oqbah yang diamankan pada Selasa 16 November 2021 menjadi sorotan. Namanya semakin disorot lantaran 3 hari sebelum diamankan, Farid Oqbah sempat bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jawabannya begini, tolong tunjukkan kebijakan mana yang radikal dari Gubernur DKI. Tolong tunjukkan kebijakan mana yang diskriminatif dari Gubernur DKI. Disebutkan bahwa Anies memang sengaja datang ke kediaman Farid di Kecamatan Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat. Jadi jelas Farid Oqbah ini di kalangan adalah ahli dari segala, ahli inti dari segala, inti core of the core. Terkait beredarnya foto pertemuan Anies dan Farid pun dibenarkan oleh kuasa hukum Farid, yakni Ismar Syafruddin. Menurutnya, Ustadz Farid bertemu Gubernur Anies sekitar 3 hari sebelum Farid dibekuk Densus 88, yakni pada 13 November 2021 lalu. Begitu terjadi kasus di Sragen, anak SMK di bawah saya ngibarin bendera hitam, tak kejar itu. Ya terjadi di beberapa sekolah nggak mau hormat bendera, mama gitu-gitu itu ya terjadi. Tolong tunjukkan kebijakan mana yang tidak mengayomi kepada semuanya. Kalau tidak ada, batalkan semua tuduhan-tuduhan itu. Ideologi kita Pancasila ya, kita menghormati sesama ya, gitu kita tulis. Jadi kalau ada indikasi sedikit saja dan itu masuk medsos, Anda mungkin. Maka hari ini saya sampaikan di depan Pak Gubernur, kalau ada ASN di Jawa Tengah, boh itu guru atau yang lainnya, dia berpandangan khilafah, saya sarankan kepada Pak Gubernur, ganti, copot, pecat. Kenapa? Karena itu nggak sesuai dengan Pancasila. Ketika masyarakat itu tidak tahu faktanya tentang terorisme atau teror, itu sulit sekali kami ajak bersama-sama atau kita ajak bersama-sama untuk deradikalisasi. Wong faktanya saja nggak tahu, apalagi bagaimana bisa diajak untuk menanggulangi dan mencegah teror. Kenapa ini kita lakukan dan mesti tegas? Begitu kita toleran Bapak Ibu, itu menggurita. Siapa sih yang tidak dimasukin mereka? Hanya berada pada garis, kamu di sana, saya di sini. Kalau kita tidak berhadapan begitu, semua serba tolerable, apa yang terjadi itu makin gede. Saya punya pengalaman ketika saya tertangkap ya, mereka para densus itu para penyidik itu tidak pernah menyinggung tentang agama saya, tidak pernah menyinggung tentang ideologi saya, paham saya. Ketika kalian berbuat melanggar hukum, ketika kalian berbuat onar, destruktif, dan itu ada undang-undangnya, maka kalian akan berhadapan dengan hukum. Nah disitulah kami kemudian selama itu dia tak pernah menyinggung masalah-masalah itu. Berapa lama sih yang dibutuhkan untuk menerima paham ini dan kemudian tergerak bergabung dengan kelompok teror? Jadi tidak lama. Kalau seperti saya ini memahamkan orang itu cukup hanya 2 jam saja. Ini pelajaran bagi kita, kalau sekelas MUI saja bisa kecolongan, apalagi kita-kita yang awam ini. Ada 28 berita acara pemeriksaan tersangka, keterangan ahli, dan juga dokumen-dokumen yang menjurus kepada para tersangka, yaitu FAO, kedua tersangka AZA, dan ketiga tersangka AA, di mana di dalam organisasi Baitul Mal, Abdurrahman bin Auf, tersangka AZA, sebagai Ketua Dewan Syariah, Lembaga Ambil Zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Auf, dan FAO sebagai anggota Dewan Syariah, Lembaga Ambil Zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Auf, dan saudara AA itu sebagai pendiri daripada Perisai. Perisai adalah satu badan yang dibuat untuk melakukan perbantuan hukum terhadap anggota kelompok yang
tertangkap oleh 88. Ini adalah betul-betul tipologi Islamiyah. Ini pelajaran bagi kita. Kalau sekelas MUI saja bisa kecolongan, apalagi kita-kita yang awam. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak tokoh lintas agama bersatu untuk melawan aksi radikalisme dan terorisme. Ganjar juga meminta Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB untuk gencar sosialisasi dengan memberi gambaran kerukunan antar umat beragama di Jawa Tengah kepada masyarakat luas. Teman-teman Kesbang, FKUB, dan tokoh lintas agama di Jawa Tengah ini bertemu untuk menyampaikan, mengevaluasi, membaca situasi kondisi yang terjadi pada hari ini agar kita semuanya bisa tenang, bisa mensikapi dengan baik, membuat perencanaan program yang bisa bikin ayem, yang bisa bikin senang warga Jawa Tengah, seluruh umat beragama, termasuk anak-anak muda. Maka kemudian kita obrolkan kejadian-kejadian terakhir dan ternyata kawan-kawan juga sepemikiran dengan kita. Kita tidak suka kekerasan, kita butuh perdamaian, pandemi juga belum selesai, kita butuh dukungan dari masyarakat. Maka harapan saya nanti tidak hanya generasi muda termasuk generasi tuanya bisa bareng-bareng untuk kita menyampaikan kepada publik bahwa kebaikan-kebaikan itu banyak kok yang mesti kita tampilkan. Meyakinkan masyarakat menggunakan medsos dengan baik dan seterusnya supaya nilai-nilai keislaman itu lebih diyakini. Yang lebih benar adalah yang rahmatan lil alamin, bukan yang Islam yang menakutkan, Islam yang menjadi sumber dari konflik, gejolak, yang itu tidak kondusif dan tidak positif untuk kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Bagaimana harus merespon, bagaimana keprihatinan beliau pada ideologi bangsa dan negara, sehingga beliau-beliau ingin berkontribusi. Ideologi kita Pancasila ya, kita menghormati sesama ya, kita tulis. Jadi kalau ada indikasi sedikit saja dan itu masuk medsos, Anda ketika masyarakat itu tidak tahu faktanya tentang terorisme atau teror, itu sulit sekali kami ajak bersama-sama atau kita ajak bersama-sama untuk deradikalisasi. Wong faktanya saja nggak tahu, apalagi bagaimana bisa diajak untuk menanggulangi dan mencegah terorisme. Kenapa ini kita lakukan dan mesti tegas? Begitu kita toleran Bapak Ibu, itu menggurita. Siapa sih yang tidak dimasukin mereka? Anda juga termasuk kecewa nggak kalau ada pernyataan elit politik yang mengatakan tidak ada radikalisme di Indonesia? Kecewa, karena apa? Menanggulangi dan mencegah terorisme itu harus semua lapisan masyarakat terlibat. Hanya berada pada garis, kamu di sana, saya di sini. Kalau kita tidak berhadapan begitu, semua serba tolerable, apa yang terjadi itu makin gede. Saya punya pengalaman ketika saya tertangkap ya, mereka para densus itu para penyidik itu tidak pernah menyinggung tentang agama saya, tidak pernah menyinggung tentang ideologi saya, paham saya. Ketika kalian berbuat melanggar hukum, ketika kalian berbuat onar, destruktif, dan itu ada undang-undangnya, maka kalian akan berhadapan dengan hukum. Nah disitulah kami kemudian selama itu dia tak pernah menyinggung masalah-masalah itu. Berapa lama sih yang dibutuhkan untuk menerima paham ini dan kemudian tergerak bergabung dengan kelompok teror? Jadi tidak lama. Kalau seperti saya ini memahamkan orang itu cukup hanya 2 jam saja. Jadi saya tidak mau jawab tudingan soal gubernur radikal, gubernur ekstrim, tidak perlu. Kenapa? Karena cukup dijawabnya dengan perjalanan waktu. Jadi saya lumayan kaget karena data 88 lebih lengkap. Farid Okbah tercatat sebagai anggota Islamiyah, organisasi global. Dia juga pernah mendapat pelatihan di Afghanistan sebagai bagian dari syarat untuk diterima di kelompok itu. Hanya berada pada garis, kamu di sana, saya di sini. Kalau kita tidak berhadapan begitu, semua serba tolerable, apa yang terjadi itu makin gede. Sosok Ustadz Farid Okbah yang diamankan pada Selasa 16 November 2021 menjadi sorotan. Namanya semakin disorot lantaran 3 hari sebelum diamankan, Farid Okbah sempat bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jawabannya begini, tolong tunjukkan kebijakan mana yang radikal dari Gubernur DKI. Tolong tunjukkan kebijakan mana yang diskriminatif dari Gubernur DKI. Di
Disebutkan bahwa Anies memang sengaja datang ke kediaman Farid di Kecamatan Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat. Jadi jelas Farid Okbah ini di kalangan adalah ahli dari segala, ahli inti dari segala, inti core of the core. Terkait beredarnya foto pertemuan Anies dan Farid pun dibenarkan oleh kuasa hukum Farid, yakni Ismar Syafruddin. Menurutnya, Ustadz Farid bertemu Gubernur Anies sekitar 3 hari sebelum Farid dibekuk Densus 88, yakni pada 13 November 2021 lalu.